Surawira Aji lahir di Bali pada tahun 1660. Ibunya melarikan diri dari Bali karena saat itu di Bali terjadi beberapa kali perang saudara. Selanjutnya, kedua ibu dan anak ini sebenarnya bermaksud melarikan diri ke Lombok. Namun entah bagaimana, kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba terdampar di Makassar. Setiba di Makassar, ibu Surawira Aji meninggal. Akhirnya Surawira Aji kecil ini menjadi budak dan dibeli oleh Van Weber, seorang petinggi VOC asal Batavia yang saat itu bertugas di Makassar. Ketika Van Weber kembali ke Jawa, ke Batavia, Surawira Aji kemudian dijual kepada Van Moor. Nah, sejak membeli Van Moor sebagai budak ini, Van Moor membeli Surawira Aji sebagai budak ini, Van Moor merasa keberuntungannya itu membaik. Kekayaannya semakin melimpah, pangkatnya naik secara drastis. Maka Van Moor memanggil Surawira Aji dengan Untung. Karena Surawira Aji ini begitu tampan, maka Susan, anak Van Moor itu jatuh cinta kepada Untung. Kemudian secara diam-diam keduanya menikah. Setelah Van Moor tahu Untung menikah dengan Susan, anaknya, akhirnya ia marah dan menyuruh bawahannya untuk menangkap Surapati dan dipenjara di Batavia. Sejak saat itulah Surawira Aji yang sudah berganti nama menjadi Untung ini benci kepada VOC. Apalagi VOC saat itu sangat kejam terhadap kaum pribumi. Pada tahun 1683, VOC menyerang Kesultanan Banten dan menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Akan tetapi putra Ki Ageng Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Pangeran Purbaya ini lolos dan melarikan diri ke Gunung Gede. Pangeran Purbaya bersedia ditangkap asal yang menyebutnya ini adalah perwira VOC yang berasal dari pribumi atau warga Nusantara. Maka Untung Suropati ditawari oleh Van Moor untuk menjadi salah satu anggota militer VOC dalam rangka untuk menangkap atau menjemput Pangeran Purbaya ini. Akhirnya Untung Suropati dalam waktu singkat mendapat pangkat letnan dan dialah yang bertugas menjemput Pangeran Purbaya di pelariannya. Akan tetapi ketika sudah berhasil membawa Pangeran Purbaya, di perjalanan Untung Suropati dan pasukannya ini bertemu dengan Van Ryck Kuvler. Van Ryck Kuvler dan pasukannya ternyata memperlakukan Pangeran Purbaya dengan sangat kasar. Ketika Untung ini membela atau mencegah agar Kuvler tidak berbuat kasar terhadap Pangeran Purbaya, Kuvler bahkan menghina Untung Suropati. Akhirnya rasa kesetiakawanan atau nasionalisme Untung Suropati bangkit dan menghabisi Van Ryck Kuvler dan pasukannya di Sungai Cikalong.
Akhirnya Pangeran Purbaya dibawa oleh sisa-sisa pasukan Hendrik Kufler, sedangkan Untung bertugas mengantar istri Pangeran Purbaya yang bernama Raden Ayu Kusik Kusuma. Dalam perjalanan yang sangat jauh ini, yaitu perjalanan dari Batavia ke Kartasura atau Solo, timbullah benih-benih cinta di antara Untung Suropati dengan mantan istri, tepatnya istri Pangeran Purbaya, yaitu Raden Ayu Kusik Kusuma. Di perjalanan dalam mengantar putri Kusik Kusuma, Untung Suropati yang dipimpin oleh Jacob Kufler dan pasukannya. Situ terjadilah pertempuran dan pasukan Jacob Kufler banyak yang jatuh menjadi korban. Pun Jalan Rio. Oh, Mbah Jalan Rio. Oh, nggih nggih nggih. Nggak mangken enten jalan Pun Jalan Rio. Oh, nggih 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 nggih. Sing teng Keramyangan niku ya. Nggih. Oh, ngoten. Terus anu napa? Mantun ngoten kok anu ngeten terus. Anu tuh kono sing berjuang, aku ono sing ono jero. Oh, ngoten ya. Oh, nggih nggih nggih. Mbah Jalan Rio. Akhirnya untung Suropati berjuang. Nggih nggih. Mungkin. Kan anu untuk Suropati itu enten gerilya. Nah, enten gerilya, enten gerilya. Nggih ngoten niku. Hilang. Hilang. Londo kan nembak yang ana untung Suropati padahal Aneh. jane Nggih. mergane kuwata kan anu. Oh, ngoten. Mergane katan petilasan. Nggih nggih nggih. Pirangan dek pundi anu. Makame ini disembunyikan ya. Makame benar. Tapi kan buat ngingking damel sinetron kan. Nggih. Oh, Joko Sambang mawon bener. Nggih nggih. Untung Suropati wonten. Boten enten jene damel. Mboten trimo ngoten nggih. Mboten trimo. Oh, ngoten ya. Itu zaman ibu kula tadi, ibu kula sing sekolah. Zaman enten ketoprak. Nggih. Nggih nggih. Lakone Untung Suropati. Nggih. Begitu Untung Suropati medal teng pentas angin apa. Oh, ten sampe nggih. Dadi ndukure niku mumbul terang niku. Ngoten. Jawa Nggih nggih nggih. kan angin. Niku ibu kula lho. Niku nyoto lan niku. Nah, melakon Untung Suropati. Pundi enten Prabu Siliwangi mawon Nggih wonten. Nggih. Angling Darmo nggih wonten ya. Niku Untung Suropati niku muksa. Oh, muksa ya. Nggih nggih nggih. Muksa. Terus botenan pirangan ndek pundi Nggih nggih. jodoke sedone lho pundi. Panyane bilange anjen enten Pasuruan. Nggih nggih nggih.
Kan pernah wonten Mataram barang ya. Awak den teng pundi-pundi. Kita pundi-pundi kan nah digelar Suropati itu kan keranten Soalnya Mas, apa? Asalnya itu untung toh. Nggih, untung ya, nggih. Terus begitu teng Bali, Nggih. 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 Kali namine Suropati niku taruh. Nggih taruh. Niku sanesan Bali, Pak, Nun Sewu. Ini niku Mataram. Teng Bali. Mataram niku. Tarunge niku. Nggih, tarunge niku. Nggih. Terus kan Jogoregol kan Suropati ini. Jogoregol niku pripun? Koyok pelawangan Nggih. Agung Jogone Rojo. Oh, nggih, nggih. Tarung kali untuk. Nggih, nggih. Begitu Suropati kalah. Nggih, namine disematkan niku ya. Nah, Nggih, nggih. tete. Nggih, 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 nggih. Sakian konten aku gandengnya jenengku ambil jeneng dari untung Suropati. Nggih. Terus sing anu niku, Pak, napa estu Mbak Untung Suropati niku mantan budak, bundake Kapten Tak niku. Itu yang sama saya. Asale kan. Terus remenan kali putrane niku, Susana. Juliana namanya. Nggih, Susana napa Yuliana? Oh, Susana. Nggih, Susana ya. Niku posisi lokasi anune niku jeragane teng pundi? Napa Pasuruan napa teng Batavia? Batavia, Kolonia. Nggih, nggih. Batavia ya. Kulo dek anu besukane anu kok. Besukane gambare enten gondrong. Nggih, nggih gondrong. Nggih, nggih. Pak sampean mung jenenge media paling pun enggak ada. Nggih, enggak ada. Nggih, nggih. Kali londo-londone iki. Nggih, nggih. Mriki tiyang Banten. Mriki nggih. Nggih, terus mantune gubernur sing pertama Surabaya. Nggih. Sing damel payon ngeten. Oh, ngoten. Sinten? Mbak Suki Sudirman sanes. Pak itu kula wonten ing Beruang. Terus dugi Bali, dugi Malang, sing mriku. Ten mriki nggih. Nggih. Kate saking waktu corona niki anu, prei kali tahun banyak sing mriki tapi. Nggih. Terus anu, Pak, ana foto selamatan ngoten mboten? Wonten ta hari jadi. Nggih. Oh, pas hari jadi niku. Hari jadi kan. Hari jadi pas 6 Februari. 6 Februari. Nggih rame. Nggih, nggih. Itu niku dibiayai pemerintah nggih. Ya dugi pemerintah. Mriki malih kali. Nggih, sinten? Makame. Mboten Petilasane. petilasane. Nggih, pundi malih? Asli nggih Bonjo Indriyo niki. Nggih, nggih, nggih. Niku asline. Sing disebut Mbah Embung niku mengene. Nggih. Nggih, sembah nuwun, Pak. Nggih. Dalam perjalanan mengantarkan Putri Kusik Kusuma itu, kemudian Untung Suropati mampir di Kesultanan Cirebon. Namun sebelum masuk ke istana Cirebon, Untung Suropati dihadang oleh Raden Suropati, anak angkat Sultan Cirebon. Raden Suropati memang terkenal dengan sifatnya yang berangasan, dan karena merasa malu atas tingkah laku anak angkatnya itu, kemudian Sultan Cirebon menghukum mati anak angkatnya yang bernama Suropati. Kemudian gelar Suropati diberikan kepada Untung, maka Untung ini bernama Untung Suropati. Pada tanggal 6 Oktober 1684, Untung Suropati dihadang oleh pasukan VOC yang dipimpin oleh Jacob Gouvler. Untung Suropati lolos atas bantuan Sultan Cirebon dan sampailah ia di Kartasura untuk mengantarkan Raden Ayu Kusik Kusuma. Sesampai di Kartasura, ayah Raden Ajeng Kusik Kusuma, yaitu Patih Nareng Kusumo, merestui pernikahan Untung Suropati dan putrinya itu. Tak lama kemudian, VOC mendesak Amangkurat II yang saat itu
menjadi sultan di Kartasura, mendesak agar ia menyerahkan Untung Suropati kepada VOC. Kapten Tak selaku pimpinan pasukan VOC ketika itu memasuki istana Kartasura, dan karena Amangkurat II ini bersekutu dengan VOC meskipun hanya pura-pura, maka mereka bersandiwara. Amangkurat II beserta mertua Untung Suropati yaitu Patih Narengkusumo bersandiwara mempersilahkan pasukan Tak ini masuk ke istana, tetapi di dalam istana sana mereka dijebak, pura-pura melakukan pertempuran melawan Untung Suropati, tetapi yang dihancurkan malah pasukan VOC. Pengkhianatan Amangkurat sepertinya tercium oleh VOC. Maka ia mengutus Untung Suropati untuk pura-pura menyerang Pasuruan agar terkesan Untung Suropati merebut wilayah Mataram yang ada di Pasuruan. Hal itu dilakukan agar VOC tak curiga. Untung Suropati berhasil merebut Pasuruan, dan memang itu atas restu Amangkurat II, dan menjadi bupati di sana dengan gelar Adipati Niti Diningrat. Tetapi pada tahun 1706 VOC menyerang Pasuruan untuk menangkap Untung Suropati. Untung Suropati gugur di Bangil dan jasadnya dirahasiakan atas wasiatnya.